Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan untuk hadir tepat di sore hari ini. Dan marilah kita menjunjung tinggi dan marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang. Dan berdiri saya di sini untuk menjelaskan materi saya yang berjudul Remaja Sehat Peduli Sesama. Di sini kita tahu bahwa sehat itu betapa menyenangkan menjadi orang yang sehat. Ketika kita sehat kita akan terlihat lebih bugar, lebih ceria, lebih banyak lagi hal-hal yang positif. Dan kebersihan itu apa yang dimaksud dengan kebersihan? Kebersihan itu adalah terbebas dari kotoran maupun seperti debu, dari hal-hal lingkungan kotor. Dan kesehatan itu adalah keadaan fisik yang mana fisik kita itu tidak terlihat lemas. Fisik itu terasa lebih sehat dan bugar. Dan sekarang banyak kita ketahui banyak penyakit-penyakit yang beragam dan sekarang itu misalnya itu penyakit diare itu ada gejalanya. Gimana itu gejalanya? Yang pertama itu ketika BAB itu berlebihan atau berulang-ulang, dan kedua itu banyak mengeluarkan cairan. Dan bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu yang pertama, sebelum makan kita itu harus cuci tangan dahulu. Yang kedua, kita tuh harus melihat bagaimana makanan kita yang mau kita makan, apakah sehat, apakah bersih, apakah bergizi atau dan lain-lain. Yang ketiga, kita harus menjaga lingkungan kita. Yang keempat yaitu kita harus mengonsumsi vitamin sebagai tambahan supaya kita lebih sehat lagi. Baiklah, gimana cara menjaga gaya hidup sehat? Yaitu cara menjaga hidup sehat yang pertama itu adalah menjaga pola makan. Nah, menjaga pola makan. Yang sebelum itu kan diare tadi sudah ada bagaimana mengatasinya. Dan berkaitan dengan ini, gimana cara menjaga kehidupan sehat itu? Yang pertama itu menjaga pola makan. Menjaga pola makan itu seperti kita bagaimana mengonsumsi makanan. Kita banyak mengonsumsi zat gizi, yaitu sumber gizi yang protein. Misalnya kita banyak mengonsumsi daging, baru ikan, tahu, tempe. Dan misalnya sumber vitamin itu seperti buah-buahan, ya kan, sayuran. Dan sumber air, banyak kita mau mengonsumsi air. Maksudnya itu air minum ya, air minum. Kita juga harus banyak-banyak minum air mineral. Yang keempat itu ada sumber zat lemak, yang mana kita harus mengonsumsi juga lemak-lemak nabati, lemak-lemak hewani yang sehat. Yang kedua itu menjaga kebersihan rumah. Kebersihan rumah itu kan ada kebersihan kamar mandi, kebersihan dapur, kebersihan halaman rumah, dan lain-lain. Dan ada kita itu menjaga pembuangan sampah dan limbah keluarga. Yang mana itu kalau kita misalnya buang sampah itu pada tempatnya, misalnya gini, ada sampah organik, ada sampah yang bisa diperlaut ulang. Jadi kita tuh harus menempatkannya sesuai dengan sampah mana yang kita mau buang gitu. Dan limbah itu biasanya kita itu membuangnya itu jangan sembarangan karena itu berbahaya bagi kesehatan orang lain. Limbah itu sebaiknya dibuangkan ke dalam air yang mengalir, tapi mengalirnya itu enggak aliran yang mau diperbarui lagi airnya untuk dikonsumsi. Yang keempat itu bisa dengan cara kita mengurangi berkendaraan untuk mencegah polusi udara dengan cara misalnya dengan jalan kaki atau bersepeda. Yang kelima itu ada menjaga kestabilan tubuh. Dan kestabilan tubuh kita banyak misalnya meminum minuman yang sehat, misalnya susu itu diperbolehkan, menambah imun itu atau menambah obat-obat penambah darah, vitamin dan lainnya. Yang keenam itu yang sangat dilarang itu ketika kita tidak boleh merokok, tidak boleh minum alkohol, itu tidak boleh, tidak dianjurkan dan itu tidak bagus bagi kesehatan kita. Oke. Dan yang terakhir itu mengapa kesehatan itu dan hidup sehat itu sangat menyenangkan, karena hidup sehat dan menyenangkan itu ada